situ aku bisa masuk gitu, belajar bahasa Rusia. Saling menghormati berarti menghargai orang lain. Belajar bahasa Indonesia rasanya menyenangkan. Di jembatan yang menghubungkan kedua bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia dan bangsa Rusia. Dari jembatan yang menghubungkan. Karena semua warga Rusia tahu huruf Latin. Guys, coba deh mikir bentar. Gimana sih dunia ngelihat Indonesia? Banyak orang luar sana masih nanya, Indonesia itu apa sih? Kerupuk. Oh, she's an expert. Tapi ada satu hal yang bikin Indonesia makin mendunia, guys. Tahu nggak apa itu? Iya, tentu aja, bahasa. Ya, karena lewat bahasa orang asing kenal budaya, lewat budaya mereka kenal nilai-nilainya, dan lewat nilai-nilai itu mereka akhirnya kenal Indonesia. Indonesia yang sebenarnya. Ya guys, bahasa Indonesia mendunia, dan hari ini kita bakal lihat bukti nyata. Pertama kali Kongres Bahasa Indonesia di mana? Di Rusia. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng, dan seperti biasa aku bakal kasih komentar ya. Let's go. Oke, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ami. Saya kebetulan di sini berkuliah master degree. Oh iya guys, yang nanya itu mahasiswa dari Indonesia yang dia lagi kuliah di Rusia. Jadi dia tuh sekarang belajar bahasa Rusia dan penasaran banget gimana sih orang Rusia belajar bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya, jadi saya kan di sini juga belajar bahasa Rusia ya. Nah, saya penasaran bagaimana orang-orang Rusia belajar bahasa Indonesia. Itu metode yang diajarkan seperti apa? Kemudian apakah alfabet dulu atau kemudian konsonan dan vokalnya seperti apa? Apakah pelafalannya juga? Ini nih kayak semacam tukar pengalaman gitu ya. Siapa tahu dari cara orang Rusia belajar bahasa Indonesia, mungkin dia bisa nemuin metode yang paling cocok buat dirinya sendiri. Kenapa tidak? Kemudian dari orang-orang Rusia sendiri, kira-kira individu ya yang efektif tuh belajar bahasa Indonesia lewat mana sih? Kalau aku sendiri belajar bahasa Rusia, kebetulan aku gampangnya nonton film bahasa Rusia ataupun aku dengar musik Rusia gitu. Walaupun aku nggak tahu artinya, tapi setidaknya aku lewat situ aku bisa masuk gitu, belajar bahasa Rusia. Nah, kalau dari orang-orang Rusia sendiri, ini seperti apa kira-kira metodenya gitu? Makasih. Oke guys, sekarang kita dengerin dulu jawaban dari dosen Rusia ya. Dosen itu tuh dia ngajarin bahasa Indonesia ke mahasiswa-mahasiswa Rusia. Dan nanti dikit lagi aja aku bakal kasih tahu menurut aku metode yang paling ampuh buat belajar bahasa itu metode apa. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ami ya. Oke, mungkin saya coba jawab atas pertanyaan yang sebenarnya tidak begitu gampang. Pertama dan utama itu alfabet. Alfabet itu cukup oke ya, lancar karena semua warga Rusia tahu huruf Latin. Saya belum pernah ketemu seorang pun yang tidak kenal, bahkan bukan mahasiswa ya. Guys, aku pikir alfabet Rusia itu sebenarnya nggak susah sama sekali ya. Aku pernah coba jelasin ke orang asing ya, termasuk teman-teman dari Indonesia. Dan biasanya selama seminggu aja mereka udah bisa baca ya. Tapi kalau pengucapan bahasa Rusia, nah itu memang agak lebih rumit ya. Tapi jujur aja pengucapan bahasa Indonesia itu juga nggak gampang loh. Gimana caranya yang paling bagus mengajarkan bahasa Indonesia? Saya tetap berpaling pada afiksa sentrisme ya. Jadi artinya pada semester pertama semua pemula mulai belajar dengan kata dasar. Jadi kalau sudah bisa berkata selamat siang, saya mau makan, nama saya Mari, sudah berbahagia. Inilah dimulainya itu perulangan kata ya, atau afiks yang cukup gampang seperti sufiks an ya, makan, makanan. Inilah karena lebih gampang, inilah kita belajar duluan.
Belajar bahasa Indonesia rasanya menyenangkan. Awalnya pusing lihat imbuhan, tapi lama-lama ketagihan. Sekarang tiap hari aku berbahasa dengan perasaan. Ya guys, kalau soal gimana aku belajar bahasa Indonesia, itu gampang banget. Aku nongkrong di depan Indomaret. Atau tawar-menawar di pasar. Itu dia sekolahku. Sebagai tema, tentu saja yang kita mulai itu dengan siapa nama saya, ini keluarga saya, hari kerja, ya, jadi rutinitas, ya, tentang pembelajaran di universitas, tentang jadwal, ya, bangun pagi-pagi dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan temanya bertambah dan saya coba susunkan buku pelajaran, semua temanya keliling Nusantara. Biar mahasiswa yang sudah selesai tahun pertama sudah tahu kurang lebih, ya, tentang budaya Sunda, Jawa, dan Bali. Ya, saya tidak punya pertanyaan kebetulan, tapi selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, para hadirin, para peserta Kongres Bahasa Indonesia pertama di Rusia. Kami mahasiswa menyadari sepenuhnya bahwa upaya kami untuk mempelajari bahasa Indonesia merupakan bagian kecil dari jembatan yang menghubungkan kedua bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia dan bangsa Rusia. Dan aku suka ini guys, upaya kami untuk mempelajari bahasa Indonesia merupakan bagian kecil dari jembatan yang menghubungkan dua bangsa besar, yaitu Indonesia dan Rusia. Keren banget, dia udah ngomong kayak profesor Rusia. Ada videonya di channel ini ya. Melalui bahasa, kami tidak hanya belajar untuk berkomunikasi, tetapi juga belajar untuk memahami cara pikiran dan berbagai aspek budaya bangsa Indonesia. Selamat siang para hadirin yang terhormat. Nama saya Polina Evsukova. Saya mengajarkan bahasa Indonesia di Higher School of Economics. Dan hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang penting sekali dalam konteks budaya Indonesia, yaitu budaya saling menghormati. Ya guys, Indonesia itu super beragam. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang bikin semuanya nyatu itu satu hal. Saling menghormati. Bukan cuma sopan di mulut, tapi juga di hati dan pikiran. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman agama, budaya, bahasa, etnis, dan itu sebabnya itu penting sekali untuk mencari nilai yang bisa menjaga keharmonisan. Dari Sabang sampai Merauke terdapat lebih dari 700 bahasa daerah dan ratusan kelompok etnis. Dan salah satu nilai utama yang menjadi bagian utama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu budaya saling menghormati. Nilai ini tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi, budaya, dan agama. Saling menghormati bukan sekadar sopan santun, melainkan bagian dari identitas nasional Indonesia. Dan apa sebenarnya arti saling menghormati? Saling menghormati berarti menghargai orang lain, baik dalam ucapan, tindakan, maupun dalam pikiran. Tapi dalam konteks budaya Indonesia, artinya jauh lebih dalam. Ini berarti menghargai orang lain dan memahami bahwa setiap individu memiliki tempat dan peran dalam masyarakat. Dan nilai saling menghormati tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Contohnya dalam cara menyapa orang yang lebih tua. Anak muda menundukkan kepala dan menggunakan kata sapaan seperti bapak, ibu. Dan dalam banyak budaya daerah, orang menundukkan badan sedikit saat berjabat tangan. Dan itu juga merupakan tanda penghormatan. Dan dalam keluarga, anak-anak diajarkan
diajarkan nilai budaya saling menghormati juga. Mereka diajarkan untuk mendengarkan orang tua, dan orang tua pun diajarkan untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Di tempat kerja, budaya saling menghormati juga terlihat ketika berbicara dengan atasan atau rekan kerja yang lebih tua. Nada bicara dijaga dan kritik disampaikan dengan cara yang halus. Oke guys, di budaya aku ada pepatah yang bilang sesuatu kayak bukan yang paling lama hidup, bukan dia tuh yang paling bijak. Yang paling bijak itu yang paling jauh melangkah. Ya, dia yang paling bijak. Dan hari ini guys, yang sedang melangkah itu Indonesia. Lewat bahasa, lewat budaya. Ya, dan Indonesia mulai dikenal. Bukan cuma di Asia, tapi di dunia. Dan setiap langkah itu bikin Indonesia makin mendunia. Terima kasih guys sudah nongkrong bareng aku, bareng Romsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.